Ada di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut, Danau Tempe menjadi sumber penghidupan bagi para nelayan di sekitarnya. Memiliki luas sekitar 13.000 hektar, menjadikan danau tektonik ini salah satu lumbung ikan air tawar di wilayah Sulawesi Selatan. Bambu-bambu ini fungsinya untuk memagari eceng gondok supaya nggak menyebar. Terus soalnya kan eceng gondok ini kan hama. Nah selain untuk meminimalisir penyebaran eceng gondoknya itu, bawahnya itu bisa sebagai tempat tinggal para ikan. Inilah salah satu keunikan Danau Tempe. Bagian tengah danau cukup dangkal. Justru, bagian terdalam danau purba ini ada di bagian tepinya. Tapi harus hati-hati melangkahinya, karena di dasar danau masih banyak terdapat tonggak-tonggak kayu dan bekas tadah atau pasak. Setelah di bagian kanan kiri sudah dipasang penahannya, di bagian bawah juga harus dipasang tadah. Tujuannya supaya si jaringnya ini tidak lepas, ikannya juga nggak lepas, jadi lebih kencang lagi. Cara tangkap ikan menggunakan bele ini hanya bisa dilakukan saat kondisi air danau sedang surut. Karena jika Danau Tempe banjir, debit airnya bisa naik hingga merendam pemukiman masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Nah, jadi ini nih ternyata rahasianya. Jadi bentuknya tuh seperti kerupuk. Wow, ada ikan loh. Wow, wah, ikannya banyak. Jadi dia ikannya masuk sekali udah nggak bisa balik lagi, makanya dia terperangkap nih di sini. Jika dilihat sepintas, sistem kerja bele hampir sama dengan cara kerja bubu ikan. Jalur ikan masuk dibuat menyempit, jadi ikan nggak bakal bisa keluar. Cara panen ikan juga cukup sederhana. Kalau ikan sudah digiring menuju jaring, bagian bawah jaring diangkat menggunakan batang kayu. Fungsinya adalah untuk mengarahkan ikan menuju ujung jaring, tempat penyerokan. Jadi ini hasil tangkapannya ada banyak banget. Ini ada ikan apa? Ada ikan apa aja nih Pak? Teman. Ini ada ikan nila, ada ikan patin. Waduh. Ikan gabus juga ada di sini. Ada ikan sapu-sapu juga. Nah ini tapi harus hati-hati nih, soalnya ada ikan patin juga, jadi tangannya nggak boleh asal masuk. Meski ikan hasil bele cukup beragam, tapi masih didominasi ikan nila dan mujair. Wajar saja, mengingat nila dan mujair adalah jenis ikan yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap ekosistemnya. Jadi ternyata di sini ikan sapu-sapu nggak laku dijual, jadi kata Pak Maman mendingan dibalikin lagi ke air aja. Nah ini nih ikan gabusnya, nih sehat nih, kaya akan protein. Jadi inilah hasil tangkapan kita dan sekarang mau langsung kita bawa balik ke rumah panggung ya Pak, buat kita pilih, nanti juga kita masak. Penasaran? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai salah satu ikan tawar konsumsi, nila dan mujair di sini memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Jadi tidak heran jika kedua jenis ikan tersebut menjadi prioritas saat bagi hasil tangkapan seperti sekarang. Nah, jadi ini nih proses persortiran dari hasil tangkapan tadi. Jadi ada ikan nila yang besar dan yang kecil. Nanti diukurnya menggunakan kaleng ini. Ikan nila yang besar di harga 300.000 dan ikan nila yang kecil di harga 150.000. Salah satu cara nelayan sini supaya bisa terus merasakan hasilnya dengan melakukan panen bele secara berkala.
Jadi setiap hari pasti ada bele yang diambil ikannya. Ini dia nih proses pembuatan lawa bale. Dan tentu aja bahan utamanya bale atau ikan. Biasanya ikan apa aja nih Pak yang bisa dipakai? Kandia. Ikan kandia? Ya. Yang kecil-kecil ini aja, yang lain nggak bisa? Lawa bale merupakan salah satu olahan khas ikan dari wilayah Danau Tempe. Bumbu-bumbunya sangat sederhana. Jeruk limau, garam, cabai, dan serundeng sebagai penambah rasa gurihnya. Saya aja bingung nih masuknya dari mana nih. Ternyata tidak semudah kelihatannya. Emang beneran pekerjaan bapak-bapak nih. Walaupun tidak berbentuk, tapi lumayan apa ya? Ya, nggak ancur-ancur amat. Salah satu alasan kenapa bagian bersih-bersih ikan diserahkan ke bapak-bapak, karena susah nih buat membersihkan duri dan tulang ikan. Kalau salah tekniknya, bisa-bisa jari tertusuk duri ikan. Setelah tadi dibersihin, difile, diiris, sekarang tinggal kita peres. Habis ini tinggal step terakhir yaitu dibumbuin. Jadi ini emang harus benar-benar diperes sampai airnya habis. Kalau enggak soalnya airnya bisa bikin sakit perut. Irisan daging ikan tidak boleh terlalu tebal, supaya air limau dan garam bisa terserap merata. Jadi si ikan dan jeruk limau tadi kita aduk-aduk sampai terasa kasar atau keset. Nah kalau udah kasar atau kesat artinya itu sudah matang. Ini sesaat setelah kelapanya ditaburin langsung wangi. Jadi tadi sayang dari tadi udah lapar banget dari nangkep ikan, sekarang semakin lapar, nggak sabar untuk nyicipin nih rasanya kayak gimana. Jadi nih lawa bale atau sashimi ala Bugis. Udah gak sabar banget nih Bu. Langsung cobain nih Bu. Pakai nasi anget nih. Iya. Mantap. Meski terlihat sederhana, lawa bale merupakan salah satu makanan yang wajib ada di setiap pesta adat di sini. Jadi walaupun dia nggak dimasak, tapi rasa amis ikan itu nggak ada sama sekali ya Bu. Dan ini karena jeruk limonya dan dari si kelapa gorengnya juga kerasa banget rasanya. Daging ikan segar seperti ini tentu saja memiliki kandungan gizi yang tinggi dan masih lengkap. Salah satunya adalah fosfor yang sangat bagus untuk memulihkan jaringan tulang dalam tubuh kita. Sementara kandungan vitamin C dalam daging ikan tetap berkhasiat karena lawa bale tidak perlu dimasak. Dan yang lucunya lagi karena mungkin ikannya kecil terus diiris-iris, jadi tekstur ikannya tuh udah menghilang. Walaupun kita bisa ngerasain ikan yang nggak amis ya, tapi jadi tuh dagingnya rasanya tuh lembut banget kayak rada mirip tahu ya Bu. Iya. Tapi enak Bu, aku suka. Tambah lagi nih pengalaman saya makan ikan air tawar tanpa dimasak dulu sebelumnya. Dan tentunya pengalaman ini nggak bakal aku dapatkan kalau nggak bergabung dengan masyarakat di Danau Tempe ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang!